Oke, kamera roll action aku opening dulu ya. Mengurus kepangkatan, masih asisten hari kan? Tapi saya sudah cerdas. Mudah kok, semua bisa. Itu pengalaman akses semua. Itu pengalaman pribadi waktu jurnal. Iya, sebagai agen. Memang bidangnya akuntansi bang kerja. Akuntansi. Suka ngitung orang. Iya, membalanskan kehidupan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Dani Danila, channel edukasi hukum. Hari ini saya akan mengangkat topik yang sedikit berbeda. Dalam video saya kali ini saya akan membawa rekan-rekan untuk mengenal tentang dunia tulis-menulis jurnal ilmiah. Dan saya sudah bertamu di rumah salah seorang pengelola jurnal yang juga pekerjaannya sehari-hari mengulik-ulik tentang jurnal. Namanya Bang Dirga. Ini dia orangnya, tampangnya seram, bawaannya mau Sedekahi orang aja. Yang jelas orangnya baik. Sebelum kita mulai untuk berdiskusi dengan Bang Dirga, jangan lupa untuk rekan-rekan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sudah setia di channel ini. Untuk rekan-rekan yang baru saja mampir, jangan sungkan untuk tekan subscribe dan mengaktifkan tanda loncengnya agar rekan-rekan dapat menonton video-video terbaru saya lainnya. Nah, untuk rekan-rekan yang mungkin baru mendengar isi tentang artikel jurnal atau juga rekan-rekan yang baru bergabung sebagai dosen, mungkin masih bingung bagaimana menyusun artikel untuk diterbitkan di jurnal yang katanya harus sekarang ketentuannya adalah OJS, Open Journal System. Jadi bagaimana cara menyusun naskah artikel itu bisa diterima di OJS? Ya, harus ada artikel satu dulu. Yang kedua ya kalau nggak ada artikel namanya ngayal bang. Iya. Artikel kalau dan artikelnya sudah dalam bentuk nyata ya, nggak di kepala ya. Karena ada pepatah yang bilang tulisan yang bagus adalah tulis yang sudah di print atau ditulis, bukan di awal-awal, bukan di dalam kepala. Cuma Son Goku lah ya. Lanjut bang, jangan bahas produk bang di sini nanti kena endorse kita. Lanjut. Terus apa lagi? Yang kalaupun payah buat artikel, ada agennya. Jangan, nggak edukasi. Hukumnya aja nomor di bawah ini. Kalau susah membuat artikel juga jangan. Nanti diambil aja. Ya satu, kalau sudah ada artikelnya, cari sesuai dengan fokus dan scope-nya bidang apa. Apa itu fokus and scope? Fokus and scope itu setiap jurnal itu harus punya kajian tertentu ya. Kajian tertentu. Jadi jurnal A bahas tentang hukum lah semua artikel yang akan dibuat di situ. Jurnal B bahas tentang akuntansi gitu, atau kedokteran gitu ya. Jadi ada jurnal yang memang fokus and scope-nya itu umum, bisa tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang manusia. Ada nggak jurnal yang gaduh-gaduh seperti itu? Majalah itu. Oh itu majalah. Oke, setelah kita kenal fokus and scope, apa lagi yang harus kita perhatikan untuk kita menulis naskah artikel yang akan diterbitkan sebagai jurnal di OJS? Ya sebenarnya balik lagi ke penulis itu targetnya mau apa gitu. Misalkan hanya untuk buat kepangkatan saja, mungkin ya bisa. Pangkatan itu maksudnya syarat untuk angka nilai nilainya, angka penelitiannya, karena kan dari Tridharma itu penelitian, pengabdian sama pengajar. Mungkin penelitian dibutuhkan namanya jurnal, harus mempublish artikelnya ke jurnal kan gitu kan Bang Dani. Ya kalau hanya untuk yang baru-baru jadi dosen ya cukup aja ya online, ada Google sumbernya. Ya kalau bisa terindeks portal Garuda. Kemudian tadi ya setelah kita punya naskah atau kita punya ide naskah, kita riset dulu ya ke jurnal mana kita mau terbitkan ya. Misalkan jurnal A, kita bidang studinya atau fokus kepakaran ilmu kita adalah hukum misalnya. Maka carilah jurnal-jurnal atau OJS-OJS yang
Hukum. Lalu riset kita di sana, apa yang kita lihat di sana? Template yang pasti ya. Template yang pasti, indeksasi juga, gitu. Jangan pula, tapi dengan maraknya jurnal ini banyak juga jurnal-jurnal yang predator. Mungkin nanti di sesi kedua kita bahas tentang namanya jurnal predator. Ya kita harus tahu juga mengenal gitu kan. Yang paling sederhana itu terindeks Google Scholar, ada ISN online-nya, kalau bisa ada portal Garuda. Itu sudah ternilai. Ya, untuk hanya sebatas naikkan kepangkatan asisten ahli. Atau untuk BKD yang sudah Atau untuk BKD yang serdos ya. Belum. Baik. Nah, kalau kita sudah tahu ini, rekan-rekan mungkin sudah paham menulis jurnal, ya kan? Menulis artikel untuk diterbitkan di jurnal. Kemudian rekan-rekan dari mulai yang tadi dibilang Bang Firja, untuk tahap awal pengurusan sekedar untuk urus pangkat atau BKD, untuk sertifikasi dosen yang sudah serdos, portal Garuda dan terindeks Google Scholar sudah cukup. Nah, tentu kita butuh lagi peningkatan ini. Bagaimana caranya dari mulai yang non indeks, tadi ada Sinta atau Santi tadi? Sinta ya, dari BRIN. Itu kan saya Sinta 1 sampai Sinta 6. Berarti yang paling tinggi yang 6 ya, karena angkanya besar ya? Enggak. Sinta 1. Oh, sebaliknya ya. Berarti semakin kecil angka Sinta itu, semakin tinggilah peringkat atau ranking atau indeksnya. Nah, kita pertama bisa tembus di jurnal yang terindeks Google Scholar, kemudian portal Garuda. Kita kepengen bahwa ke Sinta, setidak-tidaknya masuklah ke Sinta 6 yang ada akreditasi. Dari Sinta 6 masuk ke Sinta 5 yang ada akreditasi. Bisa nggak kita membidik naskah kita itu terbit di jurnal yang bereputasi langsung, yang kalau nasional mungkin Sinta 1 atau Sinta 2. Kemudian kalau internasional, apa reputasi yang paling tinggi saat ini? Kalau yang lagi tinggi sekarang ya paling ya EBSCO, Copernicus, gitu, sama Dewa J. Nah, kalau Scopus itu udah grade memang yang paling tinggi, tapi kan yang lagi populer sekarang itu Scopus. Ya ada aja. Di Scopus itu sama nggak seperti Sinta? Ada grade-nya benarnya. Kalau dia di Scopus itu mulai dari Q1 biasanya, Q1, Q2, Q3 sama Q4. Oke, tahan dulu. Kita bedakan dulu, kita bicara yang nasional, akreditasi nasional. Apa bedanya OJS atau jurnal yang Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 6? Di mana letak kita bisa tahu? Bukan kita bisa tahu, kita membedakan atau kita bisa mengikuti prasyarat untuk di masing-masing level tingkatan itu. Ya kalau kita mau tahu perbedaannya itu kita bisa akses di Sinta Dikti, kita bisa lihat di situ websitenya Sinta Dikti. Sinta Dikti. Karena iya. Go.id. Nggak pakai www, ketika di Google Sinta Dikti keluar ya. Nggak usah www lagi gitu. Ya, lanjut. Terus? Dengan kalau perbedaan yang paling mendasar itu ya masalah kum. Nah iya, semakin Sinta yang semakin 1, 2 itu ya pasti kumnya lebih tinggi dibandingkan Sinta 3, 4, 5, 6. Pengalaman Bang Firja waktu nulis ke Sinta 1 waktu itu apa yang membedakan berat ringannya dengan seleksi di Sinta 6? Sinta 1, Sinta 2 itu butuh memang perjuangan dan butuh review yang betul-betul capek. Itu pun publishnya setahunan lebih. Betul nggak kalau yang di Sinta 6 cuma ngasih jurnal langsung terbit? Kalau kenal orang pengawal jurnal. Oh gitu ya. Di jurnal yang Sinta 3 seperti itu, di jurnal yang tengah ya. Iya. Akreditasi yang tengah, dia tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan untuk seleksi berkas ini. Oke, sekarang kita bahas jurnal internasional. Internasional ini sebenarnya yang mana kiblat yang dipakai untuk penilaian rank itu? Ya kalau untuk di Dikti sekarang kalau kita lihat Sinta Dikti itu lebih ke Scopus gitu. Mungkin dulu Thomson Reuters atau disebut WOS, ya, Web of Science. Terus di apa tadi namanya? Scopus itu ranknya dari Q1 sampai Q4. Nggak ada Q6 seperti Sinta. Q yang ada. Kalau Q1 dengan Q2 sampai Q4 apa yang kita bisa
bedakan selain biaya katanya ya untuk mencapai ke sana kan sampai puluhan juta biasanya. Iya, biasanya yang Q1 itu sebenarnya makin Q1 itu semakin gratis sebenarnya, tapi proses masuknya, waiting listnya itu sangat sulit untuk tembus aja. Banyak yang berminat. Gitu. Apakah sama seperti yang di nasional tadi yang bereputasi? Skupnya terbatas. Ini saya kasih saran, karena kan beberapa jurnal yang Scopus tuh banyak yang predator tuh. Artinya kalau kita mau masuk yang Scopus, mendingan kita masuk yang di Sinta 1. Rata-rata jurnal yang masuk di Sinta 1 itu pasti udah terindeks Scopus kebanyakannya, gitu. Artinya lebih terjamin karena apa? Terindeks Sinta. Berarti ada link antara indeksasi Scopus dengan indeksasi yang Sinta. ada di Sinta Brain. Ada. Gitu. Tapi yang saya lihat kebanyakan yang Scopus itu pasti udah Sinta 1, Bang Dani. Makanya lebih aman kita itu pilih kalau mau tembus ke jurnal internasional yang bereputasi Scopus, mendingan kita cari di Sinta Dikti, cari Sinta 1, itu rata-rata pasti udah Scopus. Mendingan cari di situ. Nah, itu saran dan ilmu yang bagus dari Bang Firja. Mungkin rekan-rekan bisa mengikuti. Nah, ini rekan-rekan juga mungkin butuh Bang informasi bagaimana kemudian naskah artikel yang rekan-rekan sudah susun itu bisa tembus ke jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional. Ya, setidaknya kita baca apa maunya jurnal-jurnal Sinta itu. Ya sama juga dengan jurnal internasional yang bereputasi. Yang kedua, biasanya kalau udah Scopus ataupun Sinta 1, Sinta 2 yang grade-nya lebih sulit dibandingkan yang Sinta 3, Sinta 4 dan seterusnya. Ya kita mau lihat kalau untuk di sosial itu lebih ke lihat ke novelty-nya sebenarnya. Novelty itu pembaharuan ya. Penemuan yang baru dari peneliti sebelumnya. Oke. Terus kalau dia bisa enggak kemudian satu lagi sarannya Bang Dani. Kalau bisa ambil referensi daftar pustakanya itu dari jurnal mereka yang udah mereka publish, artikel-artikel yang mereka sudah publish. Ambil biar tersitasi. Iya, biar tersitasi juga. Itu trik pemaksaan yang lama. Biasa memang pengelola jurnal biasa. Tadi ada jurnal koruptor ya Bang bilang ya. Predator. Oh, predator udah diganti cepat sekali ganti. Itu apa maksudnya? Artinya beberapa jurnal predator yang kalau biasanya identik itu dengan Scopus sih, predator tuh Bang Dani. Predator tuh artinya ya pengelola jurnalnya itu suka-suka hati mempublish berapa satu edisi itu berapa artikel, berapa naskah gitu yang langsung mereka. Emang apa ketentuannya ada nggak? Iya, di setiap OJS itu kan punya etiknya juga Bang Dani gitu kan. Artinya kan tidak wajar ketika satu edisi ataupun satu volume itu melebihi dari 15 naskah gitu. Untuk satu kali publish. Iya, artinya kalau kita punya satu tahun berapa kali publish? Setahun bisa aja sesanggupnya si pengelola jurnal. Ketentuannya artinya kalau untuk melihat daripada umumnya lah yang kita referensikan dari Sinta 1, Sinta 2 cukup setahun 3 kali atau 2 kali saja. Berarti bisa per semester 6 bulanan bisa atau per 3 bulan. Iya. Berarti dalam satu semester, dalam 1 tahun 3 kali terbit. Oke, kita balik lagi itu masalah terkait dengan predator. Biasanya kan satu isu ataupun satu edisi itu kan tidak sewajarnya itu kan 15 artikel yang harus kita publish. Ada beberapa jurnal yang predator itu yang lebih 30, 50 gitu. Apa beda predator dengan discontinue? Kalau dia predator belum di discontinue. Kalau discontinue berarti udah dicabut hak. Berarti akreditasinya sudah hilang. Iya. Biasa tuh di Scopus kalau dia akreditasi itu ya diturunkan aja akreditasinya kalau dia tidak sesuai dengan komitmen dari BRIN. Iya. Kalau dia ini yang nasional. Iya.
Kalau yang internasional langsung discontinue, dia tidak masuk lagi ke kategori OJS yang reputasi. Jadi yang paling bahaya yang perlu kita antisipasi, ketemu jurnal yang predator atau jurnal yang discontinue. Ya, kalau kita nggak bisa bilang itu predator dan ini bakalan discontinue, tapi kita bisa mengidentifikasinya aja. Bagaimana caranya? Cara mengidentifikasinya, Bang Dani, kita lihat misalnya di isu itu. Kalau banyak orang Indonesia yang di dalamnya di situ lebih dari 80% kemungkinan itu bakalan discontinue. Itu udah karena namanya predator juga. Jadi kalau dia di jurnal nasional tidak ada yang discontinue, tapi penurunan akreditasi. Akreditasi kalau dia jurnalnya berada di akreditasi. Oke, Bang, kalau kita Bisa kemungkinan juga kalau dia lama kali terbitnya, bisa aja pihak BRIN itu menyurati mereka kalau nggak digubris ya bakal di stop akreditasinya. Bukan hanya turun, ya? Bukan hanya turun. Itu kalau dia tidak reakreditasi atau tidak memenuhi catatan-catatan. Bang, kalau kemudian gini, Bang, kita punya naskah jurnal, ya kan? Kita pengen terbitkan di jurnal internasional. Kalau jurnal nasional kan ngeceknya tadi melalui website BRIN ya, Sinta. Websitenya Sinta Dikti ya. Nah, kalau jurnal internasional ngeceknya di mana? Kalau di jurnal internasional biasanya kita masuk ke Scopus. Scopus itu websitenya seperti Sinta Ketik aja Scopus, mau saya ribet pakai Iya. Scopus Iya, ya. itu nanti kita bahas. Ya. Itu yang pertama untuk mesin pencariannya. Kedua ya Simanggu. Lampunya berbiru. Dihidupkan. Itu udah jalan tadi kan? Udah. Oh, nanti tinggal edit. Opening dulu ya, opening tadi. Beli kopi di mana? Ini aja. Kental ya.